wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Di era pandemi COVID-19 ini, semoga tetap dapat mematuhi protokol ya. Bila terdesak untuk keluar rumah, kenakan masker, jaga jarak, dan selalu jaga kebersihan diri. Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Kali ini saya akan membahas mengenai reformasi birokrasi, beserta contohnya di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sejarah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi Indonesia diawali oleh terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Peristiwa ekonomi yang diawali oleh runtuhnya nilai tukar rupiah menjadi pemicu sekaligus pendorong Indonesia untuk melakukan pembenahan di segala bidang. Reformasi di bidang ekonomi, hukum, dan politik telah dilakukan terlebih dahulu. Kemudian reformasi di bidang birokrasi. Pasca runtuhnya era Orde Baru merupakan awal mula reformasi birokrasi di Indonesia, yang tahap pertamanya yaitu 2010 hingga 2014. Indonesia melakukan transisi dari model birokrasi sebelumnya, yang awalnya struktur birokrasi itu nampak seperti model Weberian, yaitu hasil pemikiran dari Max Weber, umumnya dikenal dengan ideal birokrasi, seperti adanya formalisasi aturan dan prosedur, hierarki yang panjang, spesialisasi kerja, dan impersonal. Semua prinsip ini hendak membentuk birokrasi yang efisien, rutin, dan non-partisan. Namun, dalam penerapannya, dibanding dengan model Weberian tadi, lebih dekat dengan model patronase. Berbeda dengan era Orde Baru, dalam Orde Reformasi, sistem birokrasi ditata kembali untuk menghilangkan model patronase, antara lain melalui penyusunan tupoksi, indikator kinerja, dan job grading. Dan pada tahun 2011, untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia untuk tahun 2010 hingga 2025 menargetkan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia dengan mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintah yang demokratis dan agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025 nanti. Ruang lingkup reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu sendiri hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan atau perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketataalaksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Dengan menghadapi berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi saat ini. Gagasan pemerintah Grand Design Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dengan cara, ada 4 cara, yaitu yang pertama, membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen,
sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset dan kultural sehat, mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif, lalu mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin, yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat dengan rentan kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Struktur organisasi birokrasi bertambah menjadi 4, yaitu eselon 1, 2, 3, dan 4. Yang tiap tingkatannya dibagi 2 menjadi eselon A dan B. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan, yang nomenklaturnya atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada 3 kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Lalu ada juga kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Tertera ada 19 kementerian yang salah satunya merupakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Lalu ada juga kementerian yang menangani urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian tersebut terdiri dari 8 kementerian. Dan ada lagi kementerian koordinator yang terdiri dari bidang politik, hukum, dan keamanan. Sekarang kita akan membahas tentang Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pada bagian tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian Republik Indonesia termasuk ke dalam tim reformasi birokrasi nasional. Mari kita lihat cuplikan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengenai kesiapan untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Silahkan, selamat menonton. Jadi kuncinya adalah pasar, kuncinya adalah talenta. Dan talenta itu kita ada di Indonesia. Oleh karena itu, talenta ini yang harus kita kelola. Industri 4.0 ini aspirasinya adalah kita melakukan revitalisasi sektor industri, di mana sektor industri ini targetnya adalah menjadi 10 ekonomi terbesar di tahun 2030. Jadi PNS ini itu adalah selain berbaik untuk kita sendiri, keluarga maupun bangsa ini. ASN Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian telah menjalankan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas program reformasi birokrasi yang bertujuan, dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui 9 aspek perubahan. Antara lain, yang pertama adalah manajemen perubahan. Pada tahun 2014, telah terbentuk tim manajemen perubahan Kementerian Perindustrian. Tersedia dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi Kementerian Perindustrian, serta sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di Kementerian Perindustrian. Lalu yang kedua adalah penataan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2014 telah teridentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian
tersedianya peta peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga adalah program penataan dan penguatan organisasi. Pada tahun 2014 telah tersedia peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian Perindustrian yang tepat fungsi dan tepat ukuran, right sizing, serta terbentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung untuk tercapainya tujuan. Yang keempat itu adalah program penataan tata laksana. Pada tahun 2014 telah tersedia dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan, serta tersedia e-government pada Kementerian Perindustrian agar dapat terselenggara transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang kelima ada penataan sistem manajemen SDM aparatur. Dalam upaya penataan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel, telah dibangun sistem rekrutmen secara online yang dilaksanakan sejak tahun 2007 yang telah menghasilkan CPNS yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, telah dibangun sistem pola karir dan pengembangan pegawai serta sistem penilaian pegawai berbasis IT dengan unsur penilaian pada disiplin kerja dan kinerja individu pegawai. Pada tahun 2014 telah terbangun sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi secara online. Telah tersedia uraian dan peringkat jabatan, tersusun peta profil kompetensi individu, serta indikator kinerja KPI yang terukur, peningkatan kualitas database pegawai, serta terbangunnya pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. Yang keenam ialah program penguatan pengawasan. Kementerian Perindustrian telah berhasil mencapai standar tertinggi dalam pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan negara dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan sejak tahun 2008. Penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah dirintis sejak tahun 2011 diharapkan akan meningkatkan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi APIP. Di samping itu juga lebih meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengendalian intern, quality assurance, dan kualitas atas pelayanan kementerian serta kepemerintahan. Lalu ada yang ketujuh, program penguatan akuntabilitas kinerja. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan program prioritas Kementerian Perindustrian untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat khususnya di dunia usaha. Oleh karena itu, telah dibentuk unit pelayanan publik terpadu yang diperkuat dengan peraturan Menteri Perindustrian tentang kode etik dan fakta integritas. Ada yang ke-8 yaitu program peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan quick wins yang dipilih oleh Kementerian Perindustrian. Saat ini, Kementerian Perindustrian telah memiliki standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun 2014, diharapkan telah dilaksanakan perbaikan-perbaikan pada kualitas pelayanan publik sehingga Kementerian Perindustrian mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih terjangkau. Lalu ada yang ke-9, program monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai target yang direncanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 8 area perubahan program reformasi birokrasi, antara lain kelembagaan atau organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. Di slide ini adalah tim pengarah di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Bisa dilihat ini adalah struktur organisasi dari tim pengarah.
Lalu slide selanjutnya adalah tim pelaksana di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang tadi dijelaskan ada 9 aspek telah dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan menggunakan struktur tim pengarah dan ada juga tim pelaksananya. Sekian dari saya mengenai reformasi birokrasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.